Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, doa terbaik buat kalian semua. Semoga kita semua teman-teman diberi umur panjang, rezeki yang melimpah, dan apa yang kalian harapkan ya, semoga di tahun 2023 ini benar-benar bisa jadi kenyataan teman-teman. Amin. Mantap jiwa ya. Selama kita mendengarkan doa-doa baik, kita hanya perlu mengaminkan teman-teman. Siapa tahu diijabah ya kan. Nah oke, jadi di kesempatan kali ini teman-teman ya, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang kali ini teman-teman, melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat bersama teman-teman ya, sebelum kita turun lebih jauh untuk market cap ya, overallnya teman-teman mengalami kenaikan ya, setelah kemarin turun di area level 1,17 kalau nggak salah. Saat ini sudah naik lagi di area 1,2 triliun teman-teman. Dan untuk Bitcoin Doms ya, sudah mulai ada pergerakan penurunan walaupun belum signifikan, dari 50,4% saat ini turun menjadi 49,6%. Lumayan ya, meskipun nggak banyak gitu teman-teman, dan semoga ini selalu turun ya. Sering saya ingatkan, yang menjadi penghambat untuk kenaikan daripada altcoin adalah Bitcoin dominance ya. Maka dari itu saya nyarankan pantau tuh Bitcoin dominance kalau kalian ingin melihat perkembangan altcoin ya. Ketika Bitcoin dominance ini tinggi, jangan harap altcoin akan naik tinggi ya, seperti itu teman-teman. Mungkin ada kenaikan tapi nggak bisa tinggi gitu ya. Nah ketika Bitcoin dominance ini turun, terus harga Bitcoinnya ini naik teman-teman, ya di situ awal-awal bull run atau awal-awal altcoin session akan dimulai itu loh ya. Jadi di kesempatan kali ini teman-teman ya, dengan keadaan market yang seperti ini ya, kalian bisa lihat sendirilah ya keadaannya seperti apa. Ada sedikit informasi dan ini valid ya, informasi ini valid teman-teman, dan ini memang benar-benar the real gitu teman-teman, no hoax ya, karena ini langsung dari developernya gitu ya, langsung dari pengembangnya perihal Bitget price teman-teman. Langsung kita lihat harganya. Nah kalau kita lihat daripada harga price sendiri teman-teman, memang chartnya kalau dalam time frame harian hancur lebur ya. Kita lihat dalam harian ini teman-teman ya. Kalau kita berbicara untuk perihal volume ya, untuk market cap ini cenderung memang dalam kondisi ada penurunan. Oke, ada penurunan. Cuman kalau kita lihat di sini untuk overallnya semua ya, dari dia brojol sampai saat ini teman-teman ya, chartnya ini bisa dikatakan sebenarnya lumayan sehat gitu ya, cukup sehat juga, karena kita bandingin dengan chart-chart yang ada di koin-koin lain gitu teman-teman, termasuk Cardano ya, termasuk Solana, termasuk Shiba ya, terus Matic. Jadi hampir merata pergerakan seperti ini teman-teman ya. Nah coba kita lihat dari grafik Shiba. Ini grafik Shiba ya teman-teman. Nah ini grafik Shiba juga. Nah sama ya kan, pergerakannya dari all time high-nya dia turun ya, turun mendekati level dia brojol ya. Cuman dia tertahan juga, sama kayak Bres ya, dia tertahan juga di level-level area titik pertahanan terakhirnya, sama kayak Shiba ini teman-teman ya. Jadi overall pergerakannya hampir sama ya, kayak gitu teman-teman. Nah ini chart daripada Cardano ya, chart daripada Cardano dari dia brojol ya kan, dia naik nih, turun, koreksi setway lama banget nih ya, bisa kalian lihat dia setway lama banget nih dia ya, dari brojol naik sampai sini dia setway turun lama, habis itu naik ya, buat all time high barunya di area sini teman-teman ya, di area 2 dolaran kalau nggak salah, di area 2,88 dolar, hampir menyentuh 3 dolar ya. Habis itu dia turun mendekati harga awal dia mau brojol ya, tapi nggak ke trigger di harga dia brojol kan. Nah jadi kalau kita berbicara pergerakan hampir semua merata sama. Oke, ini grafik daripada Cardano teman-teman ya. Jadi kalau kita perbandingkan, kita harus juga cari referensi. Oh ternyata aset-aset 10 besar pun seperti ini ya, apalagi yang masuk 100 besar ya, apalagi yang masuk 20 besar, 50 besar ya. Jadi overall pergerakannya sama ya. Cuman di sini saya tegaskan sekali lagi ya, karena banyak teman-teman juga yang bertanya, Bang, apakah abang ini di endorse? Enggak ya, enggak teman-teman. Saya dari awal buat konten tentang price, saya nggak ada endorse sama sekali ya. Saya nggak ada endorse teman-teman. Jadi saya pure murni menyampaikan
sesuai permintaan teman-teman dan sesuai apa yang saya ketahui gitu ya. Jadi nggak nambah-nambahin, nggak bagus-bagusin, nggak jelek-jelekin. Kalau bagus saya bilang bagus, kalau jelek saya bilang jelek. Nah, untuk pertanyaan daripada teman-teman, Bang, saat ini beras ini seperti ini, bagus nggak untuk kita hold gitu ya. Dengan data yang kita bicarakan ini teman-teman, dengan perbandingan dengan berbagai aset, menurut kalian masih layak enggak? Kan kalian harusnya bisa menilai sendiri gitu ya kan. Nah seperti itu. Jadi kita sudah bandingin dengan chartnya Cardano, chartnya Shiba, pergerakannya hampir semua sama. Jadi kalau menurut saya pribadi ya masih layak gitu untuk kita miliki. Toh kita memilikinya kan nggak mulu-mulu, nggak banyak-banyak, yang penting kita punya gitu ya kan. Siapa tahu kedepannya dia bisa benar-benar meledak, karena di sini kalau kita lihat kinerjanya memang ada dari Bryce, cuman memang dampak harganya nggak ada ya, belum terlihat gitu teman-teman. Dan kita lihat di sini ya. Nah kita lihat yang ini sebenarnya sempat kita bahas teman-teman, di mana berita besar, kami sangat senang mengumumkan bahwa kami telah menyelesaikan pembelian kembali sebesar 10 triliun. Oke, 10 triliun ini akan akan dibakar teman-teman. Dalam 7 hari ke depan kami akan membakarnya, membuat persediaan token kami semakin langka. Oke, ini salah satu kerja yang cukup bagus ya, karena ada buyback and burn untuk pengurangan supply. Oke, 10 triliun ini apakah akan di burn langsung 10 triliun? Enggak ya, karena di sini sudah ada pembakaran dari 10 triliun ini teman-teman. Ternyata pembakarannya itu bertahap ya, kurang lebih selama 7 hari ini akan ada pembakaran bertahap dengan totalnya 10 triliun gitu ya. Dan pembakaran pertama dari total 10 triliun ini sudah terjadi 10 jam yang lalu teman-teman. Dan inilah yang saya bilang ini valid ya, berita ini valid gitu, dimana 2 triliun Coinbase ya hangus dari buyback kami sebesar 10 triliun ya. 2 triliun dari 10 triliun telah dibakar, lebih banyak luka bakar sedang dalam perjalanan. Oke, jadi dari 10 triliun tadi sudah dibakar 2 triliun teman-teman, berarti tinggal 8 triliun. Oke, tinggal 8 triliun yang belum di burn, dan ini masih dalam tahap perjalanan untuk membakar semua, yaitu 10 triliun. Ingat, target daripada Bitget Bryce adalah di rank 99% ya kalau nggak salah ya. Itu menyisakan sekitar 10 triliun Coinbase saja teman-teman ya. Targetnya berapa? 36 bulan. Itu akan selesai kapan? 2025. Kalau itu sesuai target loh ya. Itu di tahun 2025 teman-teman. Nah, ini valid ya Noah, karena di sini ada Binance transaksi hash tax detail BS Scan. Kalian bisa masuk ke akun Twitternya Bryce. Kalian bisa klik ini untuk masuk ke dalam BSC scan-nya teman-teman, seperti itu ya. Oke, mungkin ini dulu ya teman-teman, sedikit informasi tentang Bitget Bryce. Semoga ya bisa membantu lah ya, kita belajar bersama. Kita nggak bisa nyalahin 1-2 aset kenapa harganya turun, toh kita sudah melihat ya, oh ternyata pergerakannya semuanya seperti ini. Oke, mungkin ini dulu, semoga membantu. Salam cuan.